Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam, membimbing umat manusia dari zaman kejahilian, zaman kebodohan hingga sekarang menjadi zaman ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati Bapak Rifai selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dalam program studi manajemen dakwah. Di sini saya Muhammad Aminuddin dari kelas manajemen dakwah 4B akan sedikit memberikan pidato untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Rifai. Kali ini saya tidak akan berbicara panjang-panjang, saya hanya ingin sama-sama mengingatkan perkara yang paling penting yang seringkali dilupakan oleh kita semua, yang seringkali kita anggap itu remeh, dan sering dilupakan dalam melakukan suatu perbuatan. Karena perkara ini itu sangat fundamental sekali dalam setiap langkah, setiap kita melakukan satu perkara atau perbuatan. Perkara ini tidak lain adalah sebuah niat. Niat ini adalah representasi dari pekerjaan atau perkara yang akan kita lakukan. Niat ini menggambarkan perkara yang akan kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu pasti tergantung dengan apa yang ia niatkan. Sederhana sekali, tapi ini seringkali kita lupakan. Kita dalam melakukan perbuatan ini seringkali melupakan niat, sehingga dalam menjalankan suatu pekerjaan atau perkara kita lupa akan esensi dari perkara yang akan kita lakukan. Contohnya, banyak sekali remaja-remaja atau mahasiswa ketika menuntut ilmu hijrah dari tempat asalnya menuju tempat kuliahnya, tempat belajarnya ini tanpa didahului dengan niat yang baik, tanpa didahului dengan niat yang benar-benar ingin thalabul ilmi, sehingga banyak sekali mahasiswa yang sudah hijrah, sudah berada di kampus, lupa akan tugasnya, lupa akan esensinya sebagai mahasiswa itu sendiri. Nah, perlunya di sini itu kita kembali lagi, kita perbarui niat kita lagi, kita perbarui semangat kita perbarui hidup kita agar bisa berdampak positif untuk diri kita sendiri dan utamanya untuk lingkungan sekitar, sehingga kita bisa memberikan kemaslahatan umat. Tidak masalah jika di tengah perjalanan setelah kita memperbarui niat kita, lalu kita lupa lagi di tengah perjalanan, itu wajar. Perlunya saling mengingatkan, perlunya saling
menasehati itu yang diperlukan, karena kita sama-sama saudara, kita juga sama-sama umat manusia, dan kita juga sama-sama berada dalam lingkungan agama Islam. Jadi kita wajib untuk mengingatkan sesama saudara kita. Kembali lagi ke perkara niat itu tadi, tidak masalah kalau kita keluar, tidak masalah kalau kita sesekali lupa akan niat kita dalam kita melakukan suatu pekerjaan atau perkara. Yang perlu kita lakukan itu adalah kembali lagi ke niat kita yang awal. Semisal saya dalam proses menuntut ilmu di Tulungagung, saya kuliah di Tulungagung, saya berangkat dari Jombang, kebetulan rumah saya di Jombang. Di Jombang saya sebelum berangkat kuliah ke Tulungagung, saya sudah niat thalabul ilmi, saya niat untuk mencari ilmu. Berangkat saya ke Tulungagung, ketika sampai Tulungagung 1 minggu 2 minggu saya mulai lupa akan niat itu tadi, sehingga perbuatan saya di Tulungagung itu mulai menyimpang, sering-sering ngopi, lupa akan tugas-tugas yang diberikan, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengingat kembali niat yang sudah kita niatkan, niat yang sudah kita niati dan direstui dan diridhoi oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang kita sayangi, dan oleh diri kita sendiri. Sehingga dalam melakukan perbuatan itu kita terus dalam jalur atau koridor yang sesuai, yang tidak melenceng, dan itu akan berdampak positif bagi diri kita dan lingkungan kita. Kita sebagai umat manusia sama-sama mengingatkan, sama-sama menasihati apabila ada yang salah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah atau kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.